Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Liwi Sularmi selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pendidikan komputer. Izinkan memperkenalkan diri, saya sendiri di sini dari kelompok 6. Saya Jayani Salois Damara beserta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Bagas Trihanjaryadi, lalu yang kedua ada Nur Azizah, lalu ada Sri Novari Isnani, lalu yang terakhir ada Muhammad Tirafi Azrial. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengenalan Microsoft Excel, lalu juga ada pengenalan tentang rumus matematika pada aplikasi Microsoft Office. Slide pertama hingga slide ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Dimulai dari pengenalan tentang Microsoft Excel. Jadi, pengertian Microsoft Excel. Jadi, apa sih Microsoft Excel itu? Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka yang memiliki banyak sekali manfaatnya, mulai dari mencatat anggaran keuangan, mengerjakan soal matematika, perhitungan penjualan, hingga investasi. Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi pada Microsoft Office, besutan dari Microsoft Corporation yang berfungsi untuk mengolah angka atau biasa yang disebut dengan aritmatika. Jadi, Microsoft Excel juga biasa disebut dengan program aplikasi lembar kerja, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan spreadsheet, yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Software ini juga dikenalnya bukan hanya satu nama Microsoft Excel aja. Jadi ada beberapa yang sering disebut, ada yang disebut Microsoft Office Excel atau MS Excel atau juga disebut sebagai Excel aja. Lalu di slide kedua ada sejarah berdirinya Microsoft Excel. Yang pertama itu Microsoft Excel diluncurin pada tahun 1985. Jadi Microsoft Excel ini diluncurin pada tahun 1985 dengan menggunakan sistem operasi Mac OS atau Macintosh dan masih bernama Excel aja tanpa ada imbuhan Microsoft di awalannya. Lalu yang kedua, pengembang program Microsoft Excel itu bernama Douglas Klunder. Lalu yang ketiga sempat menjadi perdebatan karena ada perusahaan lain yang bernama sama, yaitu Excel. Jadi pada awal peluncuran Excel ini, nama Excel kan awalnya Excel, tapi ada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang finansial menggunakan nama yang sama, yaitu namanya Excel. Jadi setelah kejadian itu, nama Excel diganti sepenuhnya jadi nama Microsoft Excel. Dan untuk menguatkan nama Excel tersebut, pihak Microsoft akhirnya membeli nama software dari perusahaan penuntutnya itu. Biar pastiin kalau nggak ada lagi masalah-masalah dari nama Excel itu sendiri di kemudian hari. Lalu yang keempat, ada perilisan versi baru dari Microsoft Excel. Jadi dari pertama kali diluncurin ada beberapa versi yang terdapat di Microsoft Excel ini. Pada tahun 1987, untuk pertama kalinya Microsoft meluncurkan aplikasi Excel untuk sistem operasi Windows yang diberi nama Excel versi 2. Jadi ini pertama kali diupdate gitu dari tahun pertama peluncurannya. Nah, dari sini Excel itu sukses buat ngalahin pesaingnya yang bernama Lotus 123. Soalnya Lotus ini masih pakai MS-DOS. Lalu pada tahun berikutnya, pada tahun 1988,
Excel sukses menggeserkan pesaing-pesaing di dunia dalam dunia spreadsheet ini, dan menjadi software spreadsheet yang paling populer sama paling handal yang bisa dihandalkan. Lalu pada tahun 2003, Microsoft Excel sudah mencapai versi yang ke-11. Sudah beberapa kali upgrade, tapi masih pakai eksistensi XLS. Lalu kemudian pada tahun 2007, pada saat peluncuran versi 12, Microsoft Excel mengenalin eksistensi barunya, yakni XLSX, yang dianggap itu XLSX ini dianggapnya lebih baik gitu dari yang sebelumnya. Pada tahun 2021 pun masih memakai software yang terbaru itu. Lalu slide berikutnya. Bagian-bagian dari Microsoft Excel. Jadi di sini ada bagian-bagian. Yang pertama ada bagian Quick Access Toolbar atau menu bar. Quick Access Toolbar itu tombol umum yang sering digunakan dan bisa kamu sesuaiin kebutuhannya. Biasanya berisi tentang file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada ribbon. Ribbon ini kumpulan tombol perintah yang dikelompokkan jadi bentuk tab, mulai dari home, insert, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada formula bar. Formula bar itu bagian yang menunjukkan alamat sel yang aktif beserta dengan isi-isinya. Formula bar juga menjadi tempat di mana kita bakal nulisin rumus-rumus yang udah ditentuin sebelumnya. Lalu yang keempat, ada worksheet area. Worksheet area ini di mana berisi kumpulan sel yang terdiri dari kolom yang berisi simbol huruf mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan baris atau row diisi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi di sini tuh kamu bisa nyusun data-data sesuai apa yang kamu butuhin gitu. Lalu yang terakhir, ada status bar. Nah, status bar ini bagian yang menunjukkan informasi status dari Excel, apa yang lagi kamu lakuin di aplikasi itu sendiri. Lalu, cukup sekian dari saya. Slide keempat, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sri Novari. Oke, terima kasih Kak JJ. Di sini saya akan membacakan pengertian antara kolom dan baris, serta sel dan rank. Pengertian row di sini adalah bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1, 2, 3, sampai 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6. Adapun kolom ini diartikan sebagai kolom, merupakan bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C. Apa yang dimaksud dengan sel atau sel Microsoft Excel? Sel adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan column. Dan pengertian rank di sini adalah pertemuan antara row dan columns atau pertemuan baris dan kolom. Maka rank atau dalam istilah Indonesia diartikan sebagai rentang adalah kumpulan dari beberapa sel pada Microsoft Excel. Slide selanjutnya.
di sini ada fungsi perhitungan Microsoft Excel. Fungsi di sini bisa sebagai operator matematika, fungsi sum, fungsi produk, fungsi max, fungsi min, fungsi count, dan lain-lain. Operator matematika yang digunakan bisa sebagai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan lain-lain. Fungsi sum digunakan untuk melakukan perjumlahan sekumpulan data pada suatu rank. Fungsi produk. Fungsi produk digunakan untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada satu rank. Bentuk penulisannya produk, number one, number two, dan selanjutnya. Dan lain-lain. Slide selanjutnya. Di sini juga ada pengenalan Excel Starter. Microsoft Excel Starter ini program lembar kerja bentang yang dirancang untuk tugas sehari-hari, seperti menyetor anggaran, mempertahankan daftar alamat, atau melacak daftar item yang harus dilakukan. Excel Starter adalah bagian dari Microsoft Office Starter 2010 dan telah dimuat sebelumnya di komputer Anda. Slide selanjutnya. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel di sini, Microsoft Excel adalah aplikasi yang merupakan bagian dari software Microsoft Office, serta merupakan program aplikasi yang digunakan dalam pengolahan angka. Aplikasi yang berbentuk lembar kerja ini dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk pengguna Apple Mac OS dan Microsoft Excel. Dalam aplikasi ini tersedia fitur pembuatan grafik, fitur karakter. Fungsi Microsoft Excel antara lain untuk membuat daftar nilai, membuat daftar hadir, untuk membuat laporan keuangan, untuk menghitung kurs, mata uang, dan lain-lain. Sekian. Selanjutnya. Terima kasih kepada Sri Novari telah membacakan dan menjelaskan tentang pengenalan Microsoft Excel. Selanjutnya, lanjut ke materi pengenalan rumus matematika pada aplikasi Microsoft Office. Yang akan menjelaskan dari slide 9 sampai slide 13 adalah Saudara Bagas. Saudara Bagas, dipersilakan. Terima kasih, Jenisa Lois Damara. Saya di sini akan menjelaskan cara menulis rumus di Microsoft Word. Yang pertama, pasti kita harus membuka Microsoft Word. Kedua, kita pilih menu Insert. Dan yang ketiga, klik Equation yang terletak di posisi sebelah kanan. Pada bagian bawah, Anda akan menemukan Insert New Equation, lalu klik. Otomatis akan berada di menu desain tempat Anda memasukkan rumus-rumus di Microsoft Word. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke rumus perpecahan. Caranya adalah pilih fraction, kemudian pilih gaya yang ingin Anda pakai. Anda juga bisa memilih rumus yang biasa dipakai atau tersedia di menu Common Fraction. Tinggal isi dengan angka atau huruf sesuai dengan rumus yang Anda ingin buat. Dan selanjutnya kita akan masuk ke rumus script. Slide selanjutnya. Cara membuat rumus pangkat atau kuadrat di Microsoft Word adalah yang pertama, pilih script. Terus pilih template atau style yang ingin Anda pakai, atau bisa menggunakan rumus yang sudah ada di Common, Subscript, and Superscript. Slide selanjutnya. Saya akan membuat rumus akar di Word. Yang pertama pilih radikal,
Terus Anda bisa memilih template yang tersedia. Caranya seperti gambar yang tertera di komputer Anda. Nah, di sini ada cara menulis rumus Microsoft Word dengan objek. Yang pertama tentu langkah pertama harus masuk di lembar kerja Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah itu Anda bisa tekan menu Insert. Jika Anda masih bingung, Anda bisa lihat anak panah di gambar bawah ini. Setelah masuk Insert, maka kamu akan melihat beberapa tampilan dan pilihan. Kemudian tekan objek yang di sisi kanan dan tekan anak panahnya. Selanjutnya, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, di situ Anda pilih lagi objek dan akan kembali muncul 2 pilihan lebih banyak. Kamu cukup klik lagi objek, maka nantinya akan diarahkan masuk ke banyak pilihan. Kamu bisa pilih klik Microsoft Equation 3.0 seperti gambar berwarna biru di bawah ini. Jika sudah sampai tahap ini, lalu tekan OK atau bisa juga tekan klik 2 kali pada Microsoft Equation 3.0. Terima kasih. Silakan Kak JJ. Terima kasih kepada Saudara Bagas yang telah menjelaskan dengan rinci. Selanjutnya ada slide 14 sampai slide 17 yang akan dijelaskan oleh Saudara Azriel. Saudara Azriel, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak JJ. Selamat malam teman-teman. Saya akan menjelaskan di sini salah satu simbol rumus di Word. Salah satunya adalah equation. Equation adalah fasilitas dalam Microsoft Word untuk memasukkan rumus dan simbol yang tidak terdapat dalam keyboard. Nah, dengan adanya equation ini, rumus-rumus yang rumit dapat dibuat dengan diselesaikan sehingga lebih efisien dan mudah. Nah, dan juga fungsi equation ini dapat diakses pada ribbon insert, group, menu simbol. Nah, kemudian diklik equation, seperti gambar yang tertera di atas. Nah, apabila ingin menulis tentang pengakaran, di sini juga equation untuk menyisipkan simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika, sedangkan simbol untuk menyisipkan karakter khusus. Jadi di sini ada berbagai karakter khusus dari equation tersebut. Nah, di sini juga ada template rumus tidak bisa menulis kalimat. Maksud tidak bisa membuat kalimat adalah tidak dapat menuliskan lebih dari satu kata. Karena satu kata dengan kata yang lain harus dipisahkan dengan spasi. Tidak bisa hanya satu kata saja. Padahal template rumus-rumus ini tidak dapat untuk spasi. Nah, ini hanya cocok untuk menuliskan huruf ke huruf dan simbol. Seperti yang singgung di poin template tidak bisa menuliskan. Nah, di sini ada yang sering digunakan adalah simbol X dan Y. Biasanya ketika kita menekan huruf X di keyboard, ketika ditulis di template rumus, akan berubah menjadi X dan Y seperti berikut, dan maka secara otomatis akan menjadi simbol matematika yang sebenarnya. Selanjutnya adalah dibutuhkan ketelitian. Tentu saja rumus-rumus tersebut kita dibutuhkan ketelitian yang sangat teliti ya. Nah, karena untuk melakukan proses editing pun juga dibutuhkan ketelitian. Nah, jadi di sini Microsoft Word tidak hanya untuk mengetik kata saja dan kalimat lembar kerja, tetapi bisa juga untuk menulis rumus-rumus matematika agar lebih mudah dan efisien. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Azriel yang telah menjelaskan dengan rinci. Selanjutnya kita beralih ke slide 18 hingga slide terakhir yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudara Nur Azizah. Saudara Nur Azizah, dipersilahkan. Terima kasih Kak Jenisa.
Pengertian formula, rumus, dan fungsi pada Microsoft Excel. Cara menggunakan rumus atau formula Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Selain itu, di dalam sebuah rumus atau formula Excel dapat terdiri atas satu atau semua dari beberapa hal berikut. Yang pertama, fungsi-fungsi Excel. Yang kedua, operator perhitungan. Yang ketiga, nilai dari angka-angka atau teks secara langsung. Yang keempat, referensi alamat atau suatu sel atau range. Yang kelima, nama sel atau range. Slide selanjutnya. Slide berikutnya. Tanda sama dengan merupakan tanda dari penulisan formula atau rumus Excel yang harus dituliskan jika kita hendak. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi merupakan sebuah kode tertentu yang melakukan kalkulasi tertentu di Excel berdasarkan argumen yang telah ditetapkan pada Microsoft Excel. Fungsi bisa digunakan untuk menjalankan perhitungan sederhana atau kompleks, misalnya fungsi sum yang merupakan sebuah fungsi Excel yang digunakan untuk menjumlahkan data. Yang ketiga, referensi. Referensi adalah acuan pada sebuah sel atau range pada lembar kerja, baik pada sheet yang sama maupun sheet yang berbeda. Pada contoh di atas misalnya, B2 dibagi B5 merupakan referensi dalam bentuk range atau kumpulan sel. Sedangkan C2 merupakan referensi dalam bentuk sel tunggal. Yang keempat, konstanta. Konstanta merupakan nilai yang bukan hasil dari sebuah kalkulasi perhitungan. Karena itu nilainya selalu sama atau tidak berubah. Konstanta dapat berbentuk teks maupun angka yang dimaksudkan langsung ke rumus, misalnya angka 3. Yang kelima, operator. Operator merupakan simbol karakter yang menentukan tipe perhitungan yang ingin Anda jalankan pada sebuah rumus Excel. Pada contoh di atas yang termasuk operator tanda, perkalian, dan pembagian. Slide berikutnya. Yang perlu dicatat, bahwa cara menggunakan rumus Microsoft Excel selalu diawali tanda sama dengan. Selain itu, dalam sebuah rumus Excel bisa melibatkan fungsi Excel, referensi, konstanta, dan umumnya juga melibatkan operator dasar pada Microsoft Excel. Sebagai contoh, misalnya kita akan menjumlahkan angka 10, 20, 30. Maka formula Excel-nya adalah sama dengan 10 ditambah 20 ditambah 30. Contoh lain, jika ingin mencari rata-rata dari 10, 20, 30, maka rumus Excel-nya adalah sama dengan kurung buka 10 ditambah 20 ditambah 30, kurung tutup dibagi 3. Pada kedua contoh rumus Excel di atas, formula Excel tersebut menggunakan konstanta 10, 20, 30, serta operator penjumlahan tanda plus dan pembagian. Contoh rumus Excel yang melibatkan fungsi Excel adalah sebagai berikut. Sama dengan sum, buka kurung, A1 dibagi A10. Slide berikutnya. Yang telah didefinisikan oleh Microsoft Excel, atau dengan kata lain, formula siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Sebagai contoh, jika kita akan menjumlahkan data berupa angka 10, 20, 30, maka fungsi yang dapat Anda gunakan adalah fungsi sum.
Contohnya itu sama dengan sum, buka kurung 10 dibagi 20 dibagi 30. Sedangkan untuk mencari rata-rata data tersebut, kita gunakan fungsi average. Contohnya adalah sama dengan average buka kurung 10 dibagi 20 dibagi 30. Penggunaan fungsi Microsoft Excel pada sebuah rumus tooltips gambar di bawah ada keterangan argumen yang diapit kurung siku. Tanda kurung siku ini menunjukkan bahwa bagian argumen tersebut bersifat opsional atau boleh tidak digunakan. Slide selanjutnya. Beberapa fungsi Excel meskipun tidak membutuhkan argumen, tetap harus menyertakan tanda kurung saat digunakan untuk menyusun sebuah rumus Excel. Misalnya fungsi now dan today. Misalnya pada fungsi now, jika digunakan pada rumus Excel, maka ditulis sama dengan now dan tanda kurung. Supaya lebihkan gambar bagian-bagian struktur pada Excel di bawah ini. Slide selanjutnya. Yang pertama, struktur. Fungsi struktur dimulai dengan tanda sama dengan, yang diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung buka, argumen untuk fungsi yang dipisahkan oleh titik koma. Untuk format bahasa Indonesia atau koma, untuk format English, dan tanda kurung tutup. Struktur fungsi contoh di atas adalah sama dengan if, buka kurung A2 sama dengan B2, titik koma, tanda kutip sama, tanda kutip lagi, tanda titik koma, tidak sama, dan kurung tutup. Apabila sebuah Excel digunakan tidak pada bagian awal rumus, tidak perlu menambahkan tanda sama dengan lagi. Cukup satu sama dengan di awal rumus. Yang kedua, argumen. Argumen bisa merupakan angka teks nilai logika seperti true atau false. Array nilai kesalahan seperti N atau A. Referential, argumen yang Anda tentukan harus menghasilkan nilai yang valid untuk argumen itu sendiri. Yang ketiga, argumen tooltips. Tooltips atau tips alat dengan sintaks dan argumen muncul saat Anda mengetik. Tooltips hanya muncul untuk fungsi bawaan Excel. Jika memiliki argumen lebih dari satu, maka argumen-argumen tersebut dipisahkan dengan tanda pemisah berupa koma atau titik koma sesuai pengaturan regional setting komputer Anda yang Anda dapatkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nur Aziza yang telah membacakan dan menjelaskan tentang pengenalan rumus matematika pada aplikasi Microsoft Office. Presentasi dari kami sudah selesai. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan dengan rinci dan jelas tentang pengenalan Microsoft Excel serta pengenalan rumus matematika pada Microsoft Office. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih kepada Ibu Lili Surami atas bimbingannya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah paham atas penjelasan tentang apa yang kami jelaskan tadi. Kritik ataupun saran dari pendengar akan sangat berguna bagi kami. Sepertinya cukup sekian dari kami. Akan kami tutup.
presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.